untuk kita belajar tentang kesetiaan malam hari ini. Kita berdoa sebelum kita dengarkan pesan Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami percaya bahwa malam hari ini Engkau sungguh mengasihi kami, Bapa yang baik, dan kami percaya bahwa oleh perkenanan-Mu kami kembali diberikan berkat rohani melalui firman Tuhan. Oleh karena itu pertajamkan telinga roh kami, pertajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami percaya Roh Kudus akan mengartikan lebih jauh. Dan mari bawa kami naik dan naik dan naik dan naik terus dalam rohani kami, semakin dewasa dalam Tuhan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang kesetiaan. Nah, dunia semakin hari bukan semakin baik kalau kita lihat ya. Situasi moral di mana-mana bukan cuma ada di sekitar kita, tetapi kadang-kadang kita melihat orang-orang yang harus menjadi panutan, ya, moral mereka pun semua diuji. Dunia hari-hari ini bukan tambah bagus, moralitas semakin teruji, anak-anak Tuhan semakin teruji. Tetapi ada janji Allah bahwa orang-orang yang setia, ya, yang bertahan sampai akhir dengan imannya, mereka akan tetap teguh berdiri. Dan malam hari ini kita akan belajar, walaupun dunia berubah, keadaan situasi tidak pasti, ya, ada banyak gejolakan-gejolakan yang membuat kita semakin hari. Waktu kita melihat orang-orang mungkin membawa kita di garis depan, tapi mereka malah yang tinggalkan kita. Tetapi saya katakan bahwa kita berkata bahwa Tuhan mengajarkan kita banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan bahkan Tuhan berkata yang terpilih itu harus bisa masuk di dalam pintu yang kecil. Nah, gitu saudara. Pintu yang kecil nggak semudah yang kita bisa masuk ke sana. Harus ada usaha, harus ada perampingan kehidupan rohani yang semakin dewasa untuk kita bisa sampai di pintu yang kecil itu. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 7 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saya mau bahas tentang kalimat berlakulah setia, saudara. Ya, berlakulah setia ini adalah orang yang berkarakter, yang teguh hati. Berlaku setia ini dia tidak akan digoyahkan oleh situasi apapun, saudara. Tetapi imannya semakin hari semakin indah, bercahaya. Dan ini yang Tuhan bilang bahwa kita harus berlaku setia. Artinya dalam situasi apapun yang mungkin kita lewati, jangan pernah bilang Tuhan gak adil. Jangan saudara bilang bahwa Tuhan di mana kok gak dengar saya. Tetapi bagaimana kita berlaku dalam karakter kita untuk tetap menunjukkan kualitas iman kita di dalam Yesus. Dan ini yang Tuhan inginkan saudara dan saya. Kita belajar malam hari ini untuk punya kualitas iman yang luar biasa, ya. Makanya Tuhan berkata berlakulah setia, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang tetap konsisten saudara, ya. Jika ia katakan iya, tidak katakan tidak, dan itu adalah ciri orang-orang yang tidak terpengaruh walaupun dunia sana sini bergejolak, tapi kita tetap percaya kepada janji Allah. Berlaku setia ini bicara bahwa saudara punya komitmen, saudara punya hati yang fokus kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan kita. Nah, kalau bicara kesetiaan, saudara, ya, kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Sebab dalam hubungan dengan sesama, terutama rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih-lebih dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pelayanan, kesetiaan sangat diperlukan, saudara. Ya, semua orang percaya tahu bahwa ada dalam buah-buah roh, salah satu buah roh yang disebutkan adalah apa? Setia. Ya, saudara, dalam Galatia 5 ayat 22-23, ya. Salah satu karakter yang Tuhan inginkan dari anak Tuhan adalah setia, ya. Dan saya percaya bahwa kalau saudara punya karakter setia, ya, kita akan belajar dan mengerti apa arti setia sampai kita mengerti juga ini yang Tuhan inginkan bagi diri kita di akhir zaman, ya.
Memang kalau bicara setia ini tidak mudah. Menjadi orang yang setia seperti yang kita bilang malam hari ini. Saya mau setia, nggak mudah. Karena setia itu butuh proses. Setia itu butuh langkah-langkah yang memang saudara harus bisa terima semua konsekuensi, semua harga bayar di balik itu. Saudara tetap bertahan. Nah itu saudara. Itu bicara setia saudara. Ketika berada dalam situasi baik, enak, nyaman, adalah hal yang paling gampang untuk kita mungkin bisa berkata yes I'm fine gitu ya. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita saudara ya sedang dihantam oleh ombak, persoalan masalah rumah tangga kita yang sedang mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan, gelombang badai yang begitu sangat dahsyat, masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Ya, ini penting menjadi sebuah perenungan bagi saudara. Apakah iman saudara tetap goyah di tengah-tengah engkau akhirnya yang sepertinya perang sendiri? Karena yang tadi bersama dengan engkau akhirnya tinggalkan engkau, tetapi engkau apakah tetap percaya bahwa Allah yang panggil engkau, dia tetap ada dengan engkau? Ini adalah sebuah ujian terbesar. Gak semudah kita bicara tentang setia saudara. Ya, terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Namun dalam prakteknya tidak semudah dengan apa yang diucapkan, saudara. Ya, bahkan ada banyak orang bilang, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku ingin melayani Engkau dengan hidupku. Bahkan ada yang bilang begini, dengan sisa hidupku aku ingin melayani Engkau. Tapi rupanya dia tidak, ada banyak orang yang meninggal bukan dengan cara melayani Tuhan, tapi justru mereka meninggal dengan berbuat dosa, saudara. Apakah ini sebuah komitmen saudara bahwa ingin mengiring Kristus sepanjang hidup saudara? Ya, apabila ketika terbentur dengan masalah, tantangan hidup, kesulitan-kesulitan yang datang menghampiri, ya, mereka mungkin mulai meragukan tentang kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan. Karena mungkin mereka berdoa pagi siang malam bertahun-tahun, tapi mungkin belum Tuhan jawab. Apakah saudara tetap setia kepada Yesus, Juru Selamat saudara? Ya. Oleh karena itu, ya, kita mesti menguji diri kita. Apakah kita tetap pegang janji Tuhan yang ya dan amin itu? Ternyata memang saudara, ya, berlaku setia di segala situasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Seperti yang Alkitab katakan ini, ya, dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-6, kita baca ya saudara, ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Apa yang Alkitab katakan? Demikianlah firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Wow, ini artinya bahwa Amsal sendiri sulit menemukan orang-orang yang setia. Tapi yang bilang baik hati itu banyak, saudara. Bahkan dia bisa buat sesuatu untuk orang, boleh berkata dia baik, itu bisa semua orang dengan mudah melakukannya. Tetapi Amsal sulit menemukan orang-orang yang sangat konsisten dengan hatinya kepada Tuhan. Makanya dikatakan di situ banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi yang setia, yang konsisten, yang komitmen dengan Tuhan, siapakah menemukannya? Sangat sulit sekali. Apalagi di dunia akhir zaman ini yang begitu sangat sukar situasi dan kondisi, saudara. Ya, dunia ini sedang nggak bagus, saudara. Nggak dengan sedang baik-baik saja, nggak, saudara. Makanya kita nggak boleh tidur rohani. Dunia ini nggak sedang baik-baik saja, saudara. Jangan tidur rohani, saudara. Selama hari masih siang, bicara bahwa selama Tuhan masih kasih kita waktu, benahilah segera hidup saudara. Benahilah segera hidup saudara. Ya, semua orang bisa dan otomatis dapat melakukan apa yang baik, ya, menurut pandangan masing-masing. Tetapi setia itu butuh pengorbanan, saudara. Ya, pengorbanan yang bukan kecil, pengorbanan yang besar.
besar. Setia itu butuh pengorbanan yang besar untuk menghancurkan maunya kita kepada maunya Tuhan. Nah, ini this is point yang I want to share to you, saudara, malam ini, ya. Setia itu pengorbanan, butuh pengorbanan yang besar, di mana saudara harus bisa menghancurkan maunya saudara kepada maunya Tuhan. Supaya bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kebanyakan yang kita mau kan kehendak kita. Bahkan dalam doa-doa kita juga kita mau kehendak kita yang jadi. Ada berapa banyak orang yang saya layani waktu mereka ingin memasuki rumah tangga, mereka bangun dengan doa bagus banget, tapi nggak ada yang salah dengan doa. Ya, doa itu bagus, tapi yang salah adalah motivasi doanya, saudara. Ya, waktu ingin bangun rumah tangga, semua doa bagus, ya, tapi sayang sekali motivasinya salah. Karena dalam doanya adalah dia berharap bahwa si Agus yang perempuan, si Anita berharap si Agus. Ini nama samaran saudara, ya. Si Anita dalam doanya berharap si Agus menjadi calon suami yang bagus buat dia, yang the best. Dan si Agus berharap si Anita juga menjadi calon istri yang the best buat dia. Ya, ingat, doa nggak salah, tapi motivasi dalam doa ini yang perlu saudara dan saya koreksi. Akhirnya si Agus dan si Anita berdoa, tapi karena motivasinya untuk saling memiliki, tidak melibatkan Tuhan di dalam untuk mengambil kehendak Tuhan, mereka malah mengambil kehendak mereka. Apa yang terjadi, saudara? Bangun hubungan 3 tahun, dan ujung-ujungnya si Agus akhirnya memilih perempuan lain, menikah dengan dia. Lalu si Anita sakit hati luar biasa. Si Anita marah. Bahkan si Anita bilang, saya tidak sudi kenal engkau sampai mati. Biarkan penderitaan ini aku alami saja. Jangan perempuan yang lain lagi. Come on, what happened with you? If you pray, kamu harus cek apa doamu, motivasimu benar. Nah, saudara, ya, ini bicara tentang konsisten, saudara. Makanya banyak anak muda yang kecewa. Saya mau bilang, Tuhan berkata, beranak cuculah menikahlah, beranak cuculah penuhilah bumi, dan berkuasalah atasnya. Ini perintah Tuhan. Semua orang disuruh Tuhan menikah, kecuali ada karunia khusus seperti Paulus. Kami memang tidak menikah. Gak pusingkan itu. Paulus tidak menikah bukan karena dia pernah mengalami kekecewaan masa lalu, saudara, putus cinta, lalu dia gak menikah lagi. Enggak, memang hidupnya terpanggil untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi banyak anak muda, ya, pelayanan menjadi pelarian. Karena apa? Putus cinta. Jadi oke, melayani aja. Come on, kita harus setia sama Tuhan dalam pelayanan. Pelayanan itu soalnya bukan pelarian, tapi pelayanan adalah panggilan. Makanya hati saudara harus kembali kepada motivasi setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Setia itu butuh pengorbanan yang besar, saudara. Bahwa bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya, tadi Salomo berkata, banyak orang yang baik hatinya, tapi yang setia sukar mendapatkannya. Oleh karena itu banyak orang terbentur dengan kata setia ini, karena yang terjadi adalah ego masing-masing yang dimunculkan untuk mau apa yang dia inginkan terjadi, saudara. Ya, sementara kalau bilang setia itu kita menyerahkan ke hidup kita kepada kehendak Tuhan yang pimpin. Banyak contoh, bahkan suami istri akhirnya bercerai karena ego masing-masing, maunya yang terjadi dan bukan kehendak Tuhan yang dikatakan 1, 2 menjadi 1. Biarkan Tuhan yang memproses 2 jadi 1 itu. Mereka nggak izinkan Tuhan ambil alih untuk meleburkan 2 menjadi 1. Ego masing-masing muncul. Mereka lupa akan komitmen pernikahan yang sakral, di mana ada ego, kemauan masing-masing. Anda nggak setia, saudara. Atau rumah tangga pun Anda nggak setia. Dan ini yang terjadi dalam rumah tangga. Ya, kalau Anda sudah nggak setia dengan pasanganmu, berarti Anda menghancurkan masa depan hidup Anda dan anak-anak Anda sendiri. Dan ini problemnya. Makanya setia itu harus buang ego, saudara. Ya, suami istri kalau mau setia harus buang ego. Kemauan masing-masing itu harus dibuang dan izinkan kehendak Tuhan, maunya Tuhan yang terjadi buat saudara. Ya,
Ada banyak contoh yang lain di mana jika maunya itu dimunculkan, maka di sana akan terjadi perpisahan dalam segala aspek. Baik di dalam kantor, ya kalau maunya sendiri, nggak mau ikut aturan kantor, akhirnya terjadilah penyimpangan. Karena maunya yang terjadi, nggak setia lagi akhirnya. Ya, dalam apa? Perpisahan yang terjadi dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan dalam pelayanan, ini mengerikan sekali. Ada banyak orang yang pindah sana sini pelayanan, ya cuma gara-gara ego. Saya nggak suka dengan si A, si B, ya kepikirannya begini begitu. Lalu kita mencari, tapi kita belum berdoa. Apakah kita akan pergi atau tinggal di situ? Kita belum berdoa. Saya melihat ada banyak tantangan yang terjadi, tapi kalau anak-anak Tuhan rapuh dengan komitmen, rapuh dengan kesetiaan kepada Yesus, saudara sedang merusak masa depan saudara sendiri, saudara. Ya, saudara harus mengerti bahwa pelayanan itu setia, itu lebih daripada suami dan istri membangun satu ikrar kudus. Karena engkau membuat ikrarmu dengan Tuhanmu, maka harus setia dengan Dia. Ya. Ada banyak sebenarnya Tuhan izinkan kita terbentur supaya dipahat jadi indah. Tapi kita nggak kuat dipahat. Waktu baru digores sedikit, kita udah langsung lari dari tempat pelayanan dan pengen cari tempat yang lain di mana tempat orang-orang yang terima kita. Kalau orang-orang terima kita, kita sepertinya wah senang. Saya di welcome sama mereka, diterima. Tapi kita lupa, kita jadi orang-orang yang apa? Tidak bertanggung jawab. Karena ciri-ciri orang yang gak setia itu adalah orang-orang yang gak bertanggung jawab, saudara. Ya, sama suami. Kalau engkau tidak mau terbentur dengan karakter istri, atau istri nggak mau terbentur dengan karakter suami, lalu engkau banding-banding ke, nah ya toh, kok kayaknya teman saya yang lama itu lebih bagus daripada kamu ya, banding-banding ke. Nah ini karena nggak setia lagi. Akhirnya banding-bandingkan ini jadilah perpecahan. Ini ciri-ciri orang yang gak setia. Ya, terkadang jika jiwa seseorang masih rapuh dan belum kuat dalam iman yang sesungguhnya, maka tidak akan kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Mereka perlu makan makanan keras untuk panca indera rohani mereka semakin terlatih. Bukan minum air susu lagi atau makan bubur, tetapi harus mengalami kedewasaan spiritual menurut ukuran umur kita. Sampai kapan kita sudah ikut Tuhan, bukankah kita harusnya lebih matang dalam Tuhan, lebih dewasa dalam Tuhan? Tapi ada banyak orang yang terbentur dengan masalah kesetiaan, saudara. Ya, ada cerita, ya, ada seorang jemaat Tuhan datang sama gembala, lalu minta gembalanya doakan dia. Apa gembala doakan saya ya, saya mau calonkan diri ya jadi legislatif gitu ya. Dan Pak Pendeta bilang, apa kamu yakin? Dia bilang, iya saya yakin, doakan saya ya biar saya tembus. Nah Pak Pendeta bilang begini, kayaknya kamu tidak akan bisa lolos. Jemaatnya bilang, kenapa begitu? Lah bagaimana kamu mau lolos? Saya percayakan kamu 20 orang untuk kamu istilahnya bangun mereka aja, ya, dalam komsel, kamu tolak, kamu nggak mau. Apalagi mau dipercaya Tuhan manusia yang banyak banget dalam satu kampung ini. Apa engkau bisa? Yang 20 aja kamu tolak. Nah, singkat cerita berjalannya beberapa bulan kemudian datanglah jemaat ini, saudara, ya, dalam Pak Pendeta. Aduh, mulut Pak Pendeta ini, wah, tajam sekali, panas sekali. Pak Pendetanya berkata, kenapa? Iya, waktu saya minta doa, Pak Pendeta bilang, kamu tidak akan lolos. Benar Pak Pendeta, saya tidak lolos jadinya. Pak Pendeta langsung bilang sama dia, ini bukan masalah mulut saya yang tajam atau panas, tapi itu kebenaran. Kalau kamu nggak setia perkara-perkara kecil, bagaimana kamu dikasih perkara yang besar? Saudara, bukankah cerita ini ada di setiap hidup kita masing-masing? Kita mau lompatan yang besar, padahal saudara lupa lompatan-lompatan kecil setiap hari itu akan menjadikan sesuatu yang besar di depan sana. Jangan lari dari proses. Ini persoalannya. Orang yang memang susah setia itu karena memang tidak mau diproses, nggak mau makan makanan keras.
Dan ini problemnya kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau melihat situasi dunia yang semakin morat-marit, sebenarnya ini adalah panggilan khusus buat kita untuk tetap setia dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh lagi membawa ego saudara. Ya, makanya salah satu ciri orang yang tidak setia itu biasanya tidak berpikir panjang. Itu biasa seperti itu. Ya, Tuhan kasih contoh tentang talenta yang Tuhan percayakan melalui Tuhan kepada hamba-hambanya. Dikasih 1 dan saya ambil contoh yang lain 5, saudara. Ya, yang dikasih 5 sebelum tuannya pergi ke luar negeri, tuannya bilang, ayo jalankan semua talenta yang saya kasih. Ada yang 1, ada yang 2, 3 dan seterusnya. Jalankanlah ya. Sebelum saya kembali, nanti saya kembali, kau bisa bertanggung jawab dengan itu. Waktu tuannya kembali, yang 5 menyerahkan semua dan berkata, aku sudah menjalankannya, makanya ini ada untung lagi. Wah, tuannya senang banget, ya. Dikasih banyak, dia menjalankannya, semakin banyak untung. Tapi coba sampai di yang 1, dia sudah nggak jalankan, yang terjadi adalah apa? Ini yang terjadi, egonya luar biasa, saudara, ya. Nggak pikir panjang. Dia hanya bilang, oh Tuhan, kamu enak banget jalan-jalan ke sana, terus kamu suruh saya jualkan. Tuhan bilang, lah kamu kan digaji sama saya, dan gaji saya sama kamu itu kamu kerja buat saya. Jadi kenapa kamu seperti itu? Akhirnya apa? Diambillah apa yang diberikan kepada dia dan tidak pernah dipercayakan lagi, bahkan sebaliknya dicampakkan. Ini contoh yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita dikasih Tuhan setia perkara kecil bagi anak Tuhan. Salah contoh adalah doa di rumah. Doa ini kan perkara-perkara kecil, itu bicara bahwa orang gak lihat. Tapi Anda dengan Tuhanmu sendiri, seberapa banyak berdoa, seberapa lama Anda berpuasa, orang gak lihat. Itulah kesetiaan yang Tuhan bilang, aku melihat yang engkau buat yang orang lain gak lihat, dan engkau akan dipercaya besar. Sahabat, jangan berpuasa. Tuhan bilang, kalau engkau berpuasa, pergilah cuci muka, jangan orang tahu. Hanya engkau dan Bapamu di surga yang tahu. Ini semua bicara tentang perkara yang kecil. Tapi kadang-kadang kita terburu-buru, nggak pikir panjang, kita mau apa? Mendapatkan pujian dari manusia. Dan ini adalah kesia-siaan. Karena motivasi kita yang salah. Ya. Jadi ego maunya yang terjadi. Sehingga itu yang membuat suasana hatinya kurang baik. Maka semua terlampiaskan. Terjadilah perceraian, terjadilah pemutusan hubungan yang baik, terjadilah macam-macam. Bahkan ada banyak orang yang memang secara skill nggak bisa, lalu pergi melarikan diri dari pekerjaan yang dipercayakan, tapi dia menyalahkan orang lain. Ini come on, ini hal-hal yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau saudara belajar malam hari ini untuk setia dengan hati saudara, setia dengan komitmen saudara kepada Yesus, ya. Sementara kalau kita melihat pengertian dari kata setia itu apa, saudara? Setia itu pengertiannya adalah apa? Berpegang teguh pada janji. Yang kedua, pendiriannya kokoh, batu karang, saudara, kefas, ya. Yang ketiga, tidak tergoyahkan, ya. Yang keempat, patuh. Yang kelima, taat. Yang keenam, tidak berubah. Yang ketujuh, konsisten. Dan yang kedelapan, layak dipercaya. Nah, kalau saudara melihat arti dari setia ini, inilah orang-orang setia. Dan Tuhan adalah contoh yang paling agung kesetiaannya. Tak pernah berkesudahan buat kita umat Allah. Kalau Tuhan setia buat kita, apa yang saudara lakukan buat Tuhan? Ya, ini bagian penting untuk saudara dan saya renungkan, ya. Dan sebelum kita masuk sesi kedua, saya menaikkan satu pujian. Saya mau saudara merenungkan ini dan saudara mengerti bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap musim kita. Dia sumber kekuatan kita. Dan mari percaya, ya, bahwa Bapa yang setia ada dengan kita di setiap musim kita. Haleluya, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin saudara berpikir bahwa hari-hari ini ada banyak goncangan-goncangan dalam rumah tangga saudara, coba lihat
Apakah engkau setia kepada janji Allah? Karena waktu saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau membangun hubungan dengan Tuhan, maka kesetiaan terjadi atas rumah tanggamu, atas pelayananmu, engkau juga akan tetap setia. Amin. Dan ini penting untuk kita membawa diri kepada Yesus. Ya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita ada sampai hari ini. Ingat, ini adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Dan kalau saudara sudah melihat Tuhan begitu setia kepadamu, memberkati hidupmu, membuat engkau menjadi orang-orang yang terus maju dan maju, mari setialah dalam perkara-perkara kecil. Kasihi Dia lebih lagi dari apapun situasi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Stay tune dalam 90.3 FM. Kita akan kembali setelah